Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man tamassaka bi sunnati wa tariqatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita mempersembahkan pujian yang terbaik dan sanjungan yang terindah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat, satu-satunya ilah yang diibadahi, yang disembah, sekaligus satu-satunya yang memiliki seluruh nikmat dan karunia, yang mana nikmat dan karunia-Nya itulah yang membuat kita hidup di permukaan bumi ini, melanjutkan hidup dan kehidupan kita sampai dengan datangnya ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita masing-masing. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada beliau dan memerintahkan kepada segenap kaum mukminin untuk bersalawat kepada beliau melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan salah satu momen yang tepat, momen yang terbaik untuk membaca salawat kepada beliau, yakni tatkala nama beliau disebutkan. Nama beliau disebutkan, hendaknya kita bersalawat kepada beliau. Naam. Dan bukan seperti yang biasa dilakukan oleh sebahagian orang yang mengucapkan salawat itu tidak tepat atau bukan pada tempatnya. Seperti misalnya ketika bersalaman ketika itu bukan tempat untuk membaca salawat. Tapi kalau bersalaman ketika itu lebih tepat kita membaca Assalamualaikum. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satunya, dan Nabi sebutkan yang pertama, tatkala kalian berjumpa, bertemu, fasallim alaihi, salam kepadanya, assalamualaikum. Itu yang lebih tepat. Dan para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka berjumpa, mereka saling berjabatan tangan. Mereka saling berjabatan tangan. Dan tidak dinukil dari para sahabat. Para sahabat ini adalah generasi didikan Nabi. Tidak pernah diriwayatkan dari mereka saling membaca salawat ketika bertemu. Dan kalau bertemu dari perjalanan yang jauh, maka mereka saling berangkulan. Itu yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kurang tepat kalau kita membaca salawat itu ketika bersalaman. Yang tepat assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun tuntunan membaca salawat itu sudah sering kita jelaskan kapan, momen, waktu yang dituntunkan oleh Nabi. Nabi memberikan tuntunan kapan salawat atas beliau diucapkan. Salah satunya ketika nama beliau disebutkan. Nah, baik. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Mufrad, yaitu kitab adab yang ditulis secara bersendirian, yang ditulis oleh Imam Amirul Mukminin fil Hadits Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana di pertemuan sebelumnya itu kita sudah masuk di bab yang keempat, na'am, atau babu birril walidayhi wa in zalama, bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua tersebut melakukan kezaliman atau menzalimi anaknya. Nah, haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya ibn Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah, telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Muhammad, beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abdullah, yakni Abdullah ibn Mubarak, qala akhbarana, telah mengabarkan kepada kami Yahya ibn Ayyub, qala haddatsana Abu Zur'ah, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ata rajulun nabiyallah sallallahu alaihi wasallam, bahwa telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ma ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku, faqala birra ummak, maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, berbaktilah kepada ibumu. Summa adah, lalu ia mengulang kembali pertanyaannya, faqala birra ummuk, Nabi kembali menjawab berbaktilah kepada ibumu. Summa ada, ia kembali mengulang pertanyaannya, faqala birra ummuk birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Summa ada, kembali ia mengulang pertanyaan yang sama, faqala birra ummak. Summa ada rabi'ah, lalu pada kali yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birra abak, berbaktilah kepada ayahmu. Nah, kemudian bab yang keempat, babul birri walidayhi wa in zalama. Nah, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad huwa ibnu Salamah an Sulaiman at-Taimi an Sa'id al-Qaisi an Ibn Abbas qala ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban illa fataha Allahu babaini, yani min al-jannah, wa in kana wahidun fawahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yarda Allahu anhu hatta yarda anhu, qila wa in zalama, qala wa in zalama. Nah, ini hadis yang terakhir yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Nah, dan kita sudah sebutkan bahwasanya hadis ini kalau diriwayatkan secara bersendirian itu mengandung kelemahan, disebabkan salah satu perawinya yang bernama Sa'id al-Qaisi, ya, ini dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah majhul, dan Imam Ibnu Hajar menyebutkan dia makbul dalam pengertian, ya, riwayatnya itu mesti ada mutaba'ah, ada penguatnya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara pelajaran yang kita petik dari hadis ini, ya, hadis ini, ya, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kalau dia bersendirian sanadnya lemah. Nah, tapi ada riwayat yang lain, ya, dari Mughirah ibn Muslim, dari siapa? Dari Atha bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas. Meskipun Mughirah bin Muslim tidak mendengar dari Atha bin Yasar, tapi ini semua menguatkan derajat hadis ini, sehingga dari yang lemah menjadi hasan. Tapi hasannya adalah hasan li ghairihi, sehingga kalau dikumpulkan riwayat dua sanad hadis tersebut menjadikan hadis tersebut hasan li ghairihi dan bisa digunakan berhujjah. Di sisi lain makna hadis ini benar, makna hadis ini itu benar adanya. Nah, adapun kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu wa in kana wahidun fawahidun, iya, kalau misalnya orang tuanya tinggal satu,
maka satu pintu surga untuknya. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda an. Kalau salah satu dari kedua orang tuanya itu murka, salah satunya itu marah kepadanya, lam yardallahu anhu, Allah tidak akan ridho kepadanya, hatta yarda an, sampai orang tuanya ridho kepadanya. Qila, maka dia bertanya, wa in zalamahu, apakah itu juga berlaku ketika bapa dan ibunya menzalimi dia? Qala wa in zalamahu, iya, meskipun bapa dan ibunya menzalimi dia. Zalim maknanya secara bahasa adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, tidak pada tempatnya. Dan kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Kenapa? Sebab kesyirikan itu menempatkan ubudiyah, persembahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang melakukan kesyirikan sungguh telah melakukan kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling dahsyat. Nah, dan ketika kedua orang tua memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan, maka ketika itu si anak tidak mentaati orang tuanya. Tapi tidak mentaati orang tuanya bukan maksudnya ia membantah ataupun ia melakukan ucapan atau tindakan ia menyakiti orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu berusaha bersungguh-sungguh untuk memaksamu melakukan kesyirikan, jangan ditaati. Jangan ditaati kata Allah. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi hendaklah anda bersama dengan kedua orang tua anda dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, maka ini jemaah sekalian, meskipun kedua orang tua melakukan kezaliman kepada si anak, tetap si anak ini wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan itu bukan alasan bagi si anak untuk tidak memperlihatkan bakti dan ihsannya kepada bapak dan ibunya. Nah, kemudian dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran, yaitu wa tarajjahu haqqul abi fima yarji ila ta'zim wal ihtiram li anna an-nasaba min, yaitu hak ayah itu lebih kuat, hak bapak itu lebih kuat kalau terkait dengan pengagungan dan pemuliaan. Hak ayah lebih kuat dibandingkan haknya ibu kalau terkait dengan pengagungan dan kemuliaan. Kenapa? Li'anna nasaba minhu. Nasab, garis keturunan itu dari bapak. Nasab dan garis keturunan itu dari bapak. Fulan bin fulan. Binnya itu kepada siapa? Kepada bapak atau ibunya? Kepada bapak. Si A namanya Acok. Bapaknya namanya Bacok. Jadi Acok bin Bacok. Tidak mungkin Acok bin mamanya. Tidak. Nasab itu kepada siapa? Kepada bapak. Makanya hak bapak itu lebih kuat, lebih besar terkait untuk dimuliakan dan diagungkan. Adapun hak ibu dia lebih kuat dari haknya bapak terkait dengan khidmat wal in'am. Khidmah, melayani, membantu, memenuhi permintaannya. Nah, sehingga misalnya ketika si anak masuk kepada kedua orang tuanya, yang lebih dia muliakan ketika bapak dan ibunya ada kepada bapaknya. Tapi misalnya bapak dan ibunya meminta sesuatu, tolong begini dan begini. Siapa yang lebih didahulukan? Apakah didahulukan bapak atau ibunya? Ibunya. Itu dibahas perbedaannya. Si A masuk kepada bapak dan ibunya. Ketika masuk, tentu yang dia lebih ihtiram, dia lebih muliakan bapaknya. Tapi ketika bapak dan ibunya sama-sama meminta sesuatu, si bapak misalnya tolong belikan ini, ibunya juga minta tolong belikan ini. Permintaan si bapak
iya, itu dibelikan ini di sebelah barat. Belinya. Permintaan ibu dibelikan ini di sebelah timur. Iya, yang mana dia dahulukan? Permintaan ibunya. Iya, permintaan ibunya. Tapi ketika dalam posisi memuliakan, dia lebih muliakan bapak. Nah, dia lebih muliakan bapak. Ketika melayani, iya, maka dia lebih muliakan ibunya. Nah, bisa dipahami ya? Iya. Nah, tinggal dilihat. Nah, kalau bapaknya tidak meminta sesuatu, tapi ibunya meminta sesuatu, iya, tentunya ibunya didahulukan. Kalau bapak meminta sesuatu, ibu tidak meminta sesuatu, ya bapak didahulukan sebab ibu tidak meminta sesuatu. Nah, tapi ketika dua-duanya meminta sesuatu, iya, maka lebih didahulukan, iya, ibunya. Nah, tapi untuk pemuliaan, iya, pemuliaan dan pengagungan lebih condong kepada bapak. Nah, kalau kita bisa bedakan itu, insyaallah kita akan menjadi anak yang berbakti insyaallah taala. Nah, kemudian dari hadits ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa an-birral walidaini tariqun mumahhadatun ilal jannah. Dari hadits ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah salah satu jalan yang terbaik menuju kepada surga. Iya, berbakti kepada kedua orang tua salah satu jalan yang terbaik, iya, menuju kepada surga. Dari mana itu? Iya, sebab Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilaihi muhtasiban illa fatahallahu babaini yakni minal jannah. Nah, tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang tua yang muslim yang ketika pagi ia berbakti kepada bapak dan ibunya muhtasiban. Ia berbakti kepada bapak dan ibunya semata-mata berharap pahala di sisi Allah. Iya, semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abdullah bin Abbas, illa fatahallahu babaini minal jannah. Kecuali akan dibukakan dua pintu surga. Iya, kalau orang tuanya tinggal satu, maka satu pintu surga. Iya, itu menunjukkan bahwasanya iya, berbakti kepada bapak dan ibu itu jalan terbaik menuju kepada surga. Nah, makanya bagi yang masih hidup bapak dan ibunya, manfaatkan itu. Iya, manfaatkan dengan baik. Kalau masih lengkap, masih ada dua pintu surga yang bisa kita raih. Iya, masih ada dua pintu surga yang bisa kita raih, yang dengan berbakti tersebut mengantarkan kita kepada surga. Jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Nah, baik. Kemudian pelajaran dari hadis tersebut, ridha taala mauqufun ala ridhal walidain. Iya, ridha Allah itu tergantung apa? Tergantung kepada ridhonya orang tua. Ridha Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Atau dengan kata lain, kapan orang tua tidak ridho kepada kita, Allah tidak akan ridho kepada kita. Iya, kapan orang tua murka kepada kita, maka Allah pun murka kepada kita. Iya, meskipun si anak kelihatan sukses, baik dari sisi keduniaan, tapi kalau bapak dan ibunya murka kepada dia, si anak tidak akan mendapatkan kebaikan. Tapi manakala si anak mendapatkan ridho, restu dari kedua orang tuanya, maka si anak itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari situ juga kita mendapatkan pelajaran anna uquqal walidaini maujuban binnar. Iya, bahwa durhaka kepada bapak dan ibu itu konsekuensinya adalah neraka. Dari mana faedah tersebut? Faedah tersebut diambil dari lawan dari berbakti kepada bapak dan ibu. Kalau berbakti kepada bapak dan ibu itu dia mendapatkan surga. Maka kebalikannya. Nah, kapan dia durhaka kepada bapak dan ibunya? Iya, itu alamat dia diarahkan kepada neraka. Nah, kemudian
Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya birrul walidaini wal ihsanu ilaihima wajibun wa in zalamahu fi umuri dunyawiyah wal ukhrawiyah. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib ain bagi si anak. Wa in zalamahu, meskipun bapak dan ibunya menzalimi dia. Iya. Kezaliman bapak dan ibu kepada si anak itu bukan halangan untuk si anak berbakti kepada bapak dan ibunya. Iya. Bukan alasan si anak untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, dan bapak dan ibunya itu menzaliminya pada perkara dunia. Pada perkara dunia, bukan perkara akhirat. Contoh misalnya, si bapak mungkin sudah bagi-bagi warisan. Sudah bagi-bagi warisan. Ada di antara anaknya itu dikasih warisan sedikit sekali. Itu kezaliman apa bukan? Kezaliman. Semua anak, misalnya dia punya anak laki-laki 5. Dia punya tanah 5 hektar. Masing-masing mendapat 1 hektar, itu idealnya. Tapi ternyata 4 anak ini dikasih masing-masing 1 hektar. Sementara 1 anak dikasih setengah hektar. Itu kezaliman apa bukan? Kezaliman. Si bapak zalim kepada anaknya. Tapi itu bukan alasan si anak mesti durhaka kepada bapaknya. Itu bukan alasan. Nah, kadang kalau dalam posisi seperti itu si anak kesal. Bapak tidak adil lah, ibu tidak adil lah, dan seterusnya. Nah, di sini pentingnya kita belajar ilmu agama. Bukan hanya main perasaan saja. Bukan memperturutkan perasaan dan akal logika. Saya kan sudah dizolimi, saya kan sudah dibuat seperti ini, saya tidak mau itu, urus itu bapak dan ibu lagi. Itu salah besar. Itu kesalahan fatal kalau main perasaan. Nah, justru di situ dilihat. Kalau seseorang belajar ilmu agama, nampak bahwasanya semua pertimbangannya itu ilmu, bukan perasaan dan logikanya. Bukan perasaan dan logikanya. Beda dengan masyarakat awam. Masyarakat awam di situ perasaan dan logika yang didahulukan. Nah, bukan pertimbangannya ilmu syariat. Apa yang dianggap baik di masyarakat itu yang dijadikan patokan, padahal belum tentu. Nah, baik. Ini bab yang keempat. Kemudian kita masuk ke bab yang kelima. Nah, di bab yang kelima ini kata penulis rahimahullahu taala, Amirul Mukminin fil Hadits Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah, atau dikenal dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah, Amirul Mukminin fil Hadits. Naam. Beliau mengatakan babu lin al-kalam liwalidayh. Ini bab yang menyebutkan tentang linul kalam, berucap dengan lemah lembut, bertutur dengan lemah lembut kepada siapa? Liwalidayhi, kepada kedua orang tua. Ini bab yang membahas tentang berucap, bertutur dengan lemah lembut kepada bapak dan ibu. Nah, qala al-muhallib rahimahullah hadatsana Musaddadun qal, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Musaddad ibn Musarhad thiqatun thiqat. Nah, qala, beliau mengatakan hadatsana Ismail ibn Ibrahim. Ismail ibn Ibrahim yaitu Ibnu Uliyyah, Sayyidul Muhadditsin, pemimpinnya Ahlul Hadits. Nah, qala haddatsana Ziyad ibn Mihraq, telah menceritakan kepada kami Ziyad ibn Mihraq. Ziyad ibn Mihraq Muzani maulahum Abul Harith Al-Basri, thiqah, terpercaya. Nah, haddatsana At-Taisalah ibn Mayyas. Taisalah ibn Mayyas ay An-Nahdi. Nah, rahimahullah. Qala, dia mengatakan kuntum ma'an najadat, saya bersama dengan
saya bersama dengan an-najadat. Fa asabtu zanuban. Saya mengalami dosa atau saya melakukan dosa. Saya terjatuh ke dalam dosa. Dan itu bukan cuma satu dosa, sebab kalimatnya zanub itu jamak. Nah, zanuban la araha illa min al-kaba'ir. Yang saya berpendapat dosa-dosa yang saya lakukan itu adalah dosa besar. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar. Maka saya pun menyampaikan itu kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, "Ma hiya?" Dosa apa itu? Qultu, maka saya mengatakan kadza wa kadza. Dosa begini dan begini. Qala, "Laysat hadhihi minal kaba'ir." Itu yang kamu sebutkan itu bukan dosa-dosa besar. Yang kamu sebutkan bukan dosa-dosa besar. Hunna tis'un. Adapun dosa-dosa besar, kata Abdullah bin Umar, itu ada 9. Nah, pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa qatlun nasamah, membunuh jiwa yang diharamkan. Kemudian wal firaru minaz zahab, melarikan diri dari medan perang. Kemudian wa qadful muhsanat, menuduh wanita muslimah yang baik-baik dengan tuduhan perzinahan. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa ilhadu fil masjid, melakukan tindakan kezaliman di masjid. Walladhi yastaskhir, melecehkan atau mencela, merendahkan orang lain. Wa bukaul walidaini minal uquq, membuat orang tua menangis itu bagian daripada durhaka. Qala li Ibnu Umar, maka berkata kepadaku Abdullah bin Umar, "Naam, atafraku an-nar." Apakah kamu takut dengan neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan kamu ingin masuk ke dalam syurga? Qultu, maka saya mengatakan, iya. Wallahi, demi Allah. Qala ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Qultu indi ummi. Ia menjawab, saya masih punya ibu. Qala, maka dia mengatakan, fa wallahi law alanta lahal kalamah, demi Allah, seandainya engkau berlemah lembut dalam bertutur kepada ibumu, wa ta'amtaha ta'ama, memberinya makan, la tadkhulannal jannata majtanabtal kaba'ir, niscaya kau akan masuk ke dalam syurga sepanjang engkau menjauhi dosa-dosa besar. Nah, hadits ini jemaah sekalian adalah hadits yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilatus sahihah. Dan hadits ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, dan juga dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, ini hadits yang pertama di bab linul kalam liwalidayhi. Nah, hadits ini nampak Nah, gimana, kita lanjut atau ada yang mau disampaikan sampai mesti ribut gimana? Tidak ada ya? Siapa tahu ada yang mau komplain? Nah, baik. Hadits ini jemaah sekalian, adalah hadits yang sahih. Datang dari Musaddad ibn Musarhad, dari Ismail ibn Ibrahim, wa huwa sayyidul muhaddithin, dari Ziyad ibn Bihraq. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Taisalah bin Miyas. Nah, qala, beliau mengatakan kuntum ma'an najadat, saya bersama dengan an-najadat. An-najadat ini adalah ashabu Najdah bin Amir al-Khaliji. Najdah bin Amir al-Khaliji disebut dengan al-Khaliji sebab dia memiliki pemahaman Khawarij. Khawarij salah satu kelompok sempalan dalam Islam. Khawarij salah satu kelompok sempalan dalam Islam yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, dan mereka juga mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Ini pemahaman Khawarij.
Dan dari pemahaman Khawarij inilah muncul yang namanya terorisme, yang melakukan tindakan-tindakan pengoboman, yang suka pasang bom kiri kanan, yang suka lupa di mana bomnya dia simpan. Ya, itu adalah mereka yang memiliki pemahaman Khawarij. Ya, pemahaman mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya, dan mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Kenapa mereka letakkan bom kiri kanan? Kenapa mereka melakukan demikian? Sebab mereka meyakini bahwa pemerintah Indonesia itu katanya kafir, sebab berhukum dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya mereka mengatakan pemerintah itu kafir. Ini pemahaman Khawarij yang diberantas di zamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Slogan mereka apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu fasik, dan seterusnya. Dan pemahaman Khawarij seperti ini jemaah sekalian adalah pemahaman yang sejak dahulu disebut dengan pemahaman yang sesat. Olehnya, Nabi SAW di dalam berbagai hadits beliau itu telah memperingatkan kita. Padahal Khawarij belum besar di zaman Nabi, tapi cikal bakalnya muncul di zaman Nabi. Di zaman Nabi SAW itu ada di antara mereka yang memprotes apa yang dilakukan oleh Nabi. Dia katakan bahwa Nabi itu tidak adil. Itu awalnya muncul Khawarij itu. Padahal Nabi posisinya pemerintah ketika itu. Itu awal munculnya Khawarij. Nah, dan setelah Nabi wafat muncul berbagai fitnah dan seterusnya. Di antara 4 khalifah tersebut, mereka muncul dan berkembang. Mereka keluar dari pemerintahan, mengkafirkan pemerintah dan mengkafirkan siapa saja yang berafiliasi dengan pemerintah. Kalau mereka mengkafirkan pemerintah, otomatis mereka menganggap darahnya pemerintah itu halal. Otomatis mereka akan pasang bom di mana-mana. Nah, hati-hati dengan pemahaman seperti itu jemaah sekalian. Dan biasanya mereka itu memasuki kaum muslimin, mencari para pemuda untuk dijadikan sebagai tumbal. Nah, untuk direkrut dan kemudian nanti dipengaruhi dengan surga dan syahid. Nah, lalu disuruh pasang bom kiri kanan. Itu pemahaman yang sangat-sangat berbahaya jemaah sekalian. Dan Nabi SAW itu telah memperingatkan kita. Bahwasanya mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk yang ada di permukaan bumi. Sejelek-jelek makhluk yang ada di permukaan bumi. Dan jangan tertipu dengan penampilan mereka, dengan ibadah mereka, dengan puasa mereka. Sebab la tahkiruna salatakum an salatihim. Kalau kalian bandingkan dengan ibadah kalian dengan ibadah mereka, mereka luar biasa. Puasa mereka luar biasa, ibadah mereka luar biasa. Tapi kata Nabi, yakhrujuna minal Islam kama yakhrujur ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Tapi tidak sampai di hati mereka. Banyak dari kalangan Khawarij itu hafiz. Nah, dan itu berkembang di Indonesia, khususnya mereka yang memang tidak puas dengan apa yang telah ada di pemerintahan. Nah, padahal Nabi SAW menyuruh kita berhati-hati dengan hal tersebut. Nah, yang jelas, kapan ada seseorang yang memiliki pemahaman siapa pelaku dosa besar langsung dikafirkan, mudah mengkafirkan seseorang, disebabkan dosanya, mudah mengatakan si A itu di neraka, hati-hati. Jangan sampai dia terkontaminasi dengan pemikiran Khawarij. Itu awalnya. Lama-lama nanti dia akan disuruh pasang bom. Awalnya demikian. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, saya bersama dengan An-Najadat
yaitu teman-temannya Najd bin Amir, dan dia orang Khawarij. Kata dia, fa asabtu dzanuban, saya terjatuh ke dalam dosa-dosa. Nah, la raha illa minal kabair, saya tidak melihat bahwa dosa tersebut dosa kecil, tapi itu adalah dosa besar. Nah, fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka saya pun menyampaikan itu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, maka kata Abdullah bin Umar, apa itu yang kau anggap dosa besar? Apa itu yang kau anggap dosa besar? Qultu kadza wa kadza. Maka dia menjawab dosa begini dan begini, tidak disebutkan di sini. Dia hanya mengatakan kadza wa kadza, begini dan begini. Qala, maka kata Abdullah bin Umar, laysat hadhihi minal kaba'ir. Itu semua bukan dosa besar. Itu semua bukan dosa besar. Lalu kata Abdullah bin Umar, hunna tis'un. Dosa besar itu kata beliau ada 9. Lalu beliau menyebutkan al-isyraku billah, yang pertama dan paling utama syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah baik dalam rububiyah maupun dalam uluhiyah. Baik dalam rububiyah maupun dalam uluhiyah. Menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik. Meskipun dia tidak menyembah patung, meskipun dia tidak menyembah berhala, tapi kalau dia meyakini bahwasanya ada sesembahan yang hak selain Allah, itu pun syirik. Atau dia berkeyakinan bahwa ada orang yang bisa mengatur alam ini, ada orang yang bisa memiliki kehebatan mengatur turunnya hujan, menahan turunnya hujan dan seterusnya. Itu pun terjatuh ke dalam syirik. Nah, dan yang paling parah adalah melakukan kesyirikan dalam ibadah. Melakukan kesyirikan dalam ibadah. Contoh kesyirikan dalam ibadah, dia melakukan salat, melakukan puasa, melakukan zikir, tilawatul Quran, tapi bukan karena Allah. Hanya untuk dilihat oleh orang lain, diperdengarkan kepada orang lain, supaya dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan sanjungan, dia mendapatkan posisi di manusia, kedudukan di manusia. Sehingga biasanya kita kenali itu dengan ketika tidak ada yang puji dia, tidak ada yang menyanjung dia, dia malas melakukan ibadah. Dia malas melakukan ibadah. Sebab memang tendensinya melakukan ibadah untuk manusia. Kalau memang untuk Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hanya untuk Allah, ada pujian, ada celaan, tetap dia jalan. Nah, dia tidak terpengaruh dengan ejekan, celaan, pujian, tidak ada pengaruhnya itu terhadap ibadahnya. Nah, tidak ada pengaruhnya itu terhadap ibadahnya. Kadang di tengah-tengah masyarakat jemaah sekalian, orang meninggalkan ibadah, kenapa? Ada yang ejek. Ada yang mengejek dia. Ditinggalkan ibadah. Takutlah dikatakan begini dan seterusnya. Itu tidak benar itu. Kalau memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, apakah dia diejek, dicela, jalan saja. Tidak peduli dia dengan itu. Toh tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan itu. Kalau tujuannya itu, maka kapan mendapatkan ejekan, kapan mendapatkan celaan? Tidak ibadah itu. Tapi kalau tujuannya karena Allah, ada yang mengejek, ada yang mencela, tidak ada pengaruhnya. Tetap dia melakukan ibadah. Dia tidak peduli dengan itu semua. Nah, itu contoh kesyirikan. Kemudian dosa yang kedua disebut oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sebagai dosa besar adalah qatlun nasamah, membunuh jiwa. Membunuh jiwa. Dan ini sudah kita sebutkan dengan ringkas pada pertemuan yang lalu, bagaimana dahsyatnya itu dosa membunuh orang lain. Nah, kemudian dosa yang berikutnya adalah wal firaru minaz zahab, melarikan diri ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Maksudnya sudah bertemu ini di medan perang, kaum muslimin, kaum kafir, sudah siap ini. Tapi tiba-tiba dia lari ke belakang, menyelamatkan dirinya. Nah, itu dosa besar. Dan tidak termasuk dosa besar kalau memang
tujuannya dia untuk bergabung kepada kelompok yang lebih besar atau untuk menyusun strategi. Iya. Tapi kalau dia melarikan diri disebabkan takut, itu dosa besar. Nah, beda ceritanya ketika belum bertemu pasukan. Belum bertemu pasukan. Pasukan kafir, pasukan kaum muslimin belum bertemu ini. Masing-masing di kubunya masing-masing. Iya. Sementara musyawarah bagaimana taktik menghadapi kaum kafir, dia tiba-tiba mundur. Itu belum. Iya, belum dianggap. Iya. Tapi ketika sudah bertemu pasukan, tidak boleh lagi mundur ketika itu. Iya, tidak boleh lagi mundur ketika itu. Nah, seharusnya sebelum bertemu pasukan itu dia sampaikan, saya tidak tahu bawa pistol misalnya. Ya, dia sampaikan uzurnya. Saya itu taunya masak. Misalnya ya, saya cuma tahu masak di bagian dapur. Dia sampaikan memang uzurnya. Nah, dia itu begini dan begini. Jangan nanti ketika bertemu dua pasukan ini lalu melarikan diri, itu termasuk dosa besar. Nah, kemudian waqatul muhsanat. Iya, menuduh wanita yang baik-baik, iya, dengan tuduhan yang keji. Iya, muhsanah disebut dengan muhsan, iya, yaitu ketika wanita itu muslimah, dia afifah, menjaga kehormatannya, apalagi sudah menikah, sudah punya suami. Iya. Tidak boleh kita menuduh sembarangan. Iya, hanya sekedar melihat dia mungkin berpapasan dengan laki-laki. Ya. Atau mungkin dia dibonceng oleh, minta maaf, tukang ojek. Iya. Lalu kita menuduh itu muslimah, itu berselingkuh. Iya, dia telah begini dan begini. Itu haram. Siapapun yang menuduh wanita muslimah dengan tuduhan yang keji, dia mesti mendatangkan 4 saksi. Iya, dia mesti mendatangkan 4 saksi. Kalau dia tidak bisa datangkan 4 saksi, maka si penuduh dicambuk 80 kali. Iya, dihukum sebab dia menuduh dengan tuduhan yang keji. Nah, kemudian dosa yang berikutnya aklu riba, makan harta riba. Nah, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadu fil masjid, ya, berlaku zalim di masjid. Kemudian wallazi yastaskhar, mencelah, merendahkan, melecehkan orang lain. Dan wa bukaul walidaini minal uquq, dan membuat bapak dan ibu menangis, itu uquq, durhaka. Ini sisi pendalilannya. Kata Abdullah bin Umar, membuat bapak dan ibu menangis itu durhaka. Ya, dan beliau tidak merinci menangisnya karena apa. Iya, kalimatnya juga umum, wa bukaul walidaini idhafah. Iya, maksudnya idhafah, kalimat buka disandarkan kepada al-walidain. Itu maknanya umum. Iya, kapan orang tua menangis disebabkan anaknya, itu sudah bentuk kedurhakaan. Iya. Nah, itu sudah bentuk kedurhakaan. Nah, qala li Ibnu Umar, maka kata Abdullah bin Umar memberikan nasihat kepada dia, iya, atafraqun nar, apakah kamu takut dengan neraka? Nah, wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan kau mau masuk ke dalam surga? Qultu, maka dia menjawab, iya, wallahi, kata Abdullah bin Umar, demi Allah. Iya. Qala, ahyi walidak. Nah, apakah orang tuamu, iya, masih hidup? Naam. Qultu indi ummi. Yang masih hidup itu tinggal ibu saya. Fa wallahi law alanta lahal kalama wa at'amtaha at-ta'ama la tadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ir. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah. Ini sumpah menunjukkan boleh seseorang ketika berfatwa menyampaikan nasihat itu boleh dia bersumpah. Meskipun dia tidak diminta bersumpah, tapi hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah. Tidak boleh bersumpah dengan selain itu. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Hanya Allah yang berhak bersumpah dengan makhluk. Adapun kita manusia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa wallahi, demi Allah, law alanta ala hal kalam. Tolong perhatikan ini. Demi Allah, seandainya
engkau berlemah lembut bertutur kata kepada ibumu, wa ta'amtaha at-ta'am, kemudian memberinya makan. Iya, memberinya makan apakah dengan mempersiapkan makanan untuk ibunya? Iya. Atau iya, dia sendiri menyuapi ibunya? Iya. Dan Syekh Muhammad Said Ruslan menyebutkan ini bukan cuma sebatas memberi makan saja, tapi apa saja yang terkait dengan masalah pangan. Iya. Termasuk dalamnya memberi minum. Iya. Termasuk di dalamnya memberikan pakaian, menutupi aurat ibunya dan seterusnya. Iya. Itu kata beliau. Iya. Termasuk masuk dalam hal tersebut. Iya. Bertutur kata yang lemah lembut. Iya. Mencukupi kebutuhan pangan ibunya. Nah, la tadkhulannal jannata, pasti engkau akan masuk surga. Hanya dengan bertutur kata yang lemah lembut. Iya. Mencukupi pangan ibunya, itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Tapi ada satu syarat lagi, yaitu majtanabatil kabair, sepanjang Anda menjauhi dosa-dosa besar. Sepanjang Anda menjauhi dosa-dosa besar. Nah, dari hadits ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Di antaranya jawazul bayan li'idhamil 'uquqil walidaini wa annahu min kaba'iriz dzunub. Nah, dari hadits ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya dahsyatnya durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tua, dan itu wa annahu min kaba'iriz dzunub, dan itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Dari hadits tersebut kita mendapatkan pelajaran wujubu birril walidaini wa ayyaqula lahumā qawlan layyina wa dzalika min aqwa asbab dukhulil jannah. Wajib berbakti kepada kedua orang tua dan bertutur kata dengan tutur kata yang lemah lembut. Itu wajib, berbakti dan bertutur kata dengan tutur kata yang lemah lembut, dan itu termasuk aqwa asbab dukhulil jannah, termasuk sebab yang paling kuat memasukkan seseorang kemana? Ke dalam surga. Nah, selesai hadits yang pertama dari bab linul kalam liwalidayh. Nah, kemudian hadits yang berikutnya, haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl Ibn Dukain thiqatun mujma'u alaihi yatashayya wa yudallis, yaitu Abu Nu'aim Al-Fadl Ibn Dukain. Nah, disepakati bahwa beliau thiqah, hanya saja beliau terpengaruh dengan pemahaman Syiah dan beliau seorang yang mudallis. Beliau mengatakan haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, an Hisham ibn Urwah. Hisham ibn Urwah seorang atba'ut tabi, thiqatun sabat, dan an abihi, dari ayahnya yaitu Urwah ibn Zubair. Qala, ia mengatakan wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan tundukkan lahuma terhadap kedua orang tuamu janaha dhulli. Janah itu artinya apa? Sayap. Iya. Nah, janaha dhulli minar rahmah, tundukkan, rendahkan dirimu terhadap kedua orang tuamu. Iya. Dari kesombongan biasanya itu kan apa? Kalau burung itu mengepakkan kedua sayapnya, itu artinya dia sedang dalam posisi siap melakukan terkaman. Nah, tapi ketika dia melungkupkan sayapnya, itu dalam posisi merendah. Nah, ini kinayah. Nah, ibarat dalam Al-Quran, hendaknya kita tawadhu dan merendahkan diri terhadap kedua orang tua. Iya. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Iya. Nah, kata Urwah ibn Zubair ketika menafsirkan ayat tersebut, la tamtani min syai'in ahabbahu, jangan kau halang-halangi apa saja yang disukai oleh bapak dan ibumu. Jangan kau halang-halangi apa saja yang diinginkan oleh bapak dan ibumu. Nah, ini beliau menafsirkan itu tawadu terhadap al-haq. Hanya saja ini dibatasi oleh
oleh hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini jangan engkau menghalang-halangi apa yang disukai oleh bapak dan ibumu. Batasannya apa? Iya, sepanjang yang disukai oleh bapak dan ibu itu, iya, kebaikan, tidak melanggar syariat, jangan dihalangi. Iya, bahkan mesti dibantu. Tapi kalau sudah ada bentuk pelanggaran syariat, tidak ada contoh dari tuntunan syariat, apalagi itu melanggar syariat, maka iya, tidak boleh kita saling membantu ketika itu. Iya, tidak boleh kita saling membantu ketika itu. Nah, sebab ketaatan itu hanyalah pada hal-hal yang ma'ruf, bukan pada hal-hal yang hal-hal yang mungkar. Nah, hadis ini kata Syekh Sa'id Muhammad Sayyidul Islam hafizahullah taala, dari hadis tersebut menunjukkan ihtimam bil qawli wal fi'l al hasan ma'al walidayh. Hadis tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap bapak dan ibu, baik itu dengan ucapan yang baik maupun dengan perbuatan yang baik. Nah, di hadis tersebut juga menunjukkan tahqiq raghabatil walidaini al-masyru'ah. Kalau keinginan, cita-cita, kemauan bapak dan ibu sesuai dengan syariat, maka hendaknya kita berusaha untuk mewujudkannya. Naam, wa dzalika wajibun 'alal walad, dan itu hukumnya wajib atas seorang anak. Dan yang ketiga dan terakhir adalah at-tawadhu lil walidaini. Hadis itu juga menunjukkan wajib untuk anak tawadhu, merendahkan dirinya kepada bapak dan ibunya. Meskipun bapak dan ibumu tidak punya status. Misalnya si anak ini jenderal, bapak dan ibunya masyarakat biasa. Itu jenderal di kantornya dia. Tapi begitu di rumah, Anda anak. Anak itu tunduk sama bapak dan ibunya. Bukan perintah bapak dan ibunya. Kalau dia mau perintah anak buahnya, perintah di kantornya sana. Jangan perintah bapak dan ibunya. Nah, sebab statusnya ketika dia masuk rumah, anak. Nah, anak, bukan siapa-siapa. Iya. Dan bapak dan ibunya meskipun jelek, miskin, dia orang tua. Iya. Dia orang tua. Apa yang dia katakan kalau itu kebaikan, wajib dia taat. Nah, meskipun statusnya si anak di luar itu adalah orang hebat. Bahkan meskipun si anak itu wali kota, meskipun si anak ini adalah presiden, tapi begitu masuk ke rumah bapak dan ibunya, tunduk dia. Tidak boleh macam-macam. Nah, itu hak orang tua sangat dahsyat. Jangan main-main dengan masalah tersebut. Nah, dan ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau, demikian pula Ibnu Abi Syaibah, dan juga Hannad dalam kitab Az-Zuhud, dan Imam Al-Asbahani dalam At-Targhib. Nah, selesai bab yang kelima. Masih ada waktu? Oh, masuk. Baik. Nah, insyaallah taala demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Insyaallah kita akan masuk di bab yang ke-6 di pertemuan yang berikutnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari kami. Dan saya tutup dengan subhanaka wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.